Diplomasi kelas tinggi baru saja dipertunjukkan oleh Indonesia. Di KTT ASEAN ke-48 Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya hadir sebagai tamu, tapi sebagai pemimpin yang membawa perisai kedaulatan bangsa. Bayangkan, dari langit hingga lautan, Indonesia mengerahkan armada terbaiknya. Mulai dari mobil kepresidenan Maung Garuda yang gagah, hingga deretan jet tempur dan kapal perang canggih yang bersiaga di garda depan. Ini bukan sekedar pengamanan, ini adalah pernyataan kekuatan yang membuat mata dunia tak bisa terpaling. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan dan mengapa langkah ini bikin heboh media internasional? Kita bongkar tuntas sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke detail aset strategis yang dikerahkan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus channel ini supaya tetap jadi yang terdepan mengulas kekuatan Indonesia. Sudah? Yuk kita gas! Pertama, mari kita lihat fakta di lapangan. Pendaratan armada udara Indonesia di Bandara Mactan bukan pemandangan biasa. Pengerahan Airbus A400M Atlas dan C-130J Super Hercules menunjukkan kapasitas logistik TNI yang telah melompat jauh. Airbus A400M bukan sekedar pesawat angkut. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan memindahkan aset berat secara cepat melintasi batas negara. Didampingi oleh Dassault Falcon dan Boeing 737 delegasi, formasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemandirian logistik yang tidak dimiliki oleh semua negara di kawasan. Namun, kejutan sesungguhnya keluar dari lambung pesawat A400M. Presiden Prabowo membawa Maung MV3 Garuda Limousine, mobil kepresidenan anti peluru hasil karya PT Pindad. Langkah membawa kendaraan sendiri ke luar negeri adalah manuver prestis yang biasanya hanya dilakukan oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat dengan The Beast atau Rusia dengan Aurus. Ini adalah pernyataan politik yang sangat tajam. Indonesia bangga dengan industrinya, mandiri secara teknologi, dan tidak lagi bergantung pada fasilitas standar dari negara tuan rumah. Maung Garuda di jalanan Cebu adalah berjalannya simbol kedaulatan nasional di tanah asing. Lanjut, pindah ke sektor laut. Indonesia tidak main-main dalam menjaga marwah pimpinannya. 3 kapal perang Republik Indonesia atau KRI disiagakan dalam posisi tempur di wilayah utara. Kita bicara tentang KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321, 2 fregat terbaru yang dilengkapi teknologi peperangan modern, serta sang peresak kawal rudal KRI Re Marta Dinata. Pengerahan ini didukung oleh payung udara dari 5 jet tempur F-16 Fighting Falcon. Ini bukan sekedar pengawalan VVIP, kawan-kawan. Ini adalah sebuah operasi power projection. Indonesia sedang menguji interoperabilitas antar matra secara real-time, sekaligus memagari wilayah perbatasan dari potensi gangguan keamanan selama KTT berlangsung. Kehadiran aset-aset pembukul ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kesiapan merespon krisis dalam hitungan detik. Respon media internasional pun sangat masif. The Straits Times dan Nikkei Asia menyoroti bagaimana Indonesia di era Prabowo bertransformasi menjadi negara yang lebih asertif. Media Barat menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa Indonesia siap mengambil peran sebagai regional security provider. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, keberanian Indonesia mengerahkan armada tempur tercanggihnya di wilayah utara dipandang sebagai langkah cerdas untuk menjaga stabilitas tanpa harus bersikap provokatif. Negara-negara ASEAN kini melihat Jakarta bukan lagi sebagai penonton, melainkan angkar stabilitas kawasan. Langkah besar di Cebu ini adalah babak baru dalam sejarah diplomasi pertahanan kita. Indonesia telah menunjukkan bahwa kita memiliki otot yang kuat untuk mendukung suara kita yang lantang di panggung internasional. Kehormatan sebuah bangsa terlihat dari bagaimana ia menjaga pemimpinnya dan bagaimana ia menunjukkan taringnya di saat yang tepat.
Bagaimana penilaian Anda mengenai performa armada TNI dan kehadiran Maung Garuda di KTT ASEAN kali ini? Sampaikan opini cerdas Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk memberikan like, share video ini ke grup-grup diskusi Anda, dan sekali lagi, pastikan Anda sudah subscribe untuk terus mendapatkan update analisis militer dan geopolitik terkini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Jales Veva Jaya Mahe, di Laut Kita Jaya.